Ya, lanjut di sesi yang berikut yang baru. Tadi kita ngebahas tentang apa namanya, gerakan-gerakan, dalam pembuatan gambar. Atau misalnya kita ingin menangkap suatu apa namanya, kayak momen dari sebuah misalnya kita membuat komik atau misalnya kita membuat suatu ilustrasi yang ingin, apa namanya, kayak menangkap suatu momen misalnya yang tadi yang lagi mukul misalnya. Nah, apa namanya, kita tadi ngebahas kalau semisal penggunaan si apa namanya, pengambilan si bentuknya atau pengambilan si gerakannya itu mesti seperti apa. Tidak, kalau misalnya kan ini kan istilahnya adalah in between ya. Ini key pose, ini in between. Kalau misalnya di animasi kayak gitu. Nah, maksudnya kayak, apa namanya, ketika misalnya kita menggambarkan yang tengah ini, yang weak ini itu tidak akan nyampe, gitu. Tidak akan segreget gitu, maksudnya orang yang ngelihatnya gitu. Nggak dapat lah istilahnya, kayak gitu. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk kita bandingkan aja ya, ketika misalnya uh, untuk lari, untuk orang yang lari, perbandingannya adalah misalnya nomor satu ini sama satu A. Kita bakal apa namanya, lebih tertarik dengan gerakan yang mana? Otomatis dengan gerakan yang satu A, karena di sini si apa namanya, kesan larinya tuh lebih diperlihatkan gitu. Kayak misalnya si badannya membungkuk, kemudian tangan kakinya tuh terlihat sedang lari gitu. Ketika misalnya seperti ini, ya udah ini misalnya jogging atau apa gitu. Kalau misalnya di komik-komik Marvel kan itu maksudnya identik dengan misalnya perkelahian atau misalnya sesuatu atau seseorang yang sangat-sangat heroik gitu, yang nggak ada celahnya lah, sempurna gitu. Nah, ini maksudnya dramatisasi dari misalnya suatu suatu peristiwa, suatu keadaan, suatu perilaku gitu. Dan kemudian untuk yang lagi mukul juga dengan mukul misalnya nomor 2 sama nomor 2A dibandingkan mending yang mana, maksudnya lebih dramatis yang mana, dan kemudian orang-orang lebih terbawa suasana yang mana gitu. Otomatis yang 2A ini, karena misalnya di sini efek pukulannya lebih terasa gitu, karena si orang yang dipukulnya sampai loncat dan kemudian tangan ke depan, kaki ke belakang kayak gitu. Maksudnya si apa namanya, kesan-kesan yang ditimbulkan misalnya dramatisasi dari suatu gerakan itu sangat berpengaruh ketika kita ingin menggiring bukan opini ya, anggapan audiens kayak gitu. Nah, kemudian ini contoh-contoh lainnya, gerakan-gerakan lainnya, exaggerated, dilebih-lebihkan kayak gitu. Nah, sebetulnya untuk misalnya ngegambar, kita ingin menggambar suatu gerakan, apa namanya, si patokannya adalah si garis tengah yang ada di sini, di badan ini, gitu, lengkungan-lengkungan seperti ini. Nah, itu mesti diperhatikan karena misalnya kita ingin membuat suatu gerakan yang dinamis, itu mesti sebagai acuan, gitu. Gerakannya mau seperti apa, gitu. Dan kemudian misalnya nanti nyambung ke tangan dan kaki, gitu. Dan yang apa yang mesti diperhatikan adalah si gerakan tengahnya, gerakan apa namanya, bentuk si curves si tengahnya, lengkungan tengahnya, kayak gitu. Kemudian contoh-contoh gerakan lainnya, misalnya ini beberapa pose aja sih, sebenarnya pose duduk, kemudian ya duduk sih ini. Kemudian ini ketika misalnya menembak, ketika misalnya apa namanya, ini udah gaya superhero banget ya, atau misalnya ini nelpon, terus misalnya ini duduk juga sebetulnya di meja dan lain-lain kayak gitu. Semoga jelas ya gambarnya. Kali ini saya ngedit lagi dari file yang ada. Kemudian ini contohnya misalnya kayak gini. Ini stickman. Nggak kelihatan ya. Ini stickman nomor 1 dan nomor 2 ini pemberian dagingnya. Pemberian daging dasar gitu ya. Maksudnya kayak bentuk-bentuk silinder, terus kubus dan lain-lain. Spear atau bulat di sini untuk sendi-sendinya gitu. Nah, kemudian apa namanya, pemberian otot di sini lebih jelas outline dan lain sebagainya. Kemudian di sini adalah
pemberian misalnya gelap terang dan lain sebagainya gitu. Mungkin pasti kalian paham sih kalau untuk sampai sini gitu. Karena di sini hanya membahas misalnya apa aja sih yang bisa diperhatikan dari misalnya kita menggambar gerak dinamis manusia gitu. Dan untuk misalnya ke proses gelap terang, kemudian ke otot, kemudian ke struktur tubuh dan lain sebagainya itu kalian pasti sudah paham sebelumnya gitu. Dan saya tidak perlu lagi membahas hal itu. Kemudian ini juga sama, ini sebagai contoh aja ya, sebagai contoh stickman ini seperti ini. Nah, tadi yang saya katakan kalau misalnya membuat satu gerakan itu mesti memperhatikan dulu alur si badannya ini gitu. Kita mesti menggambar dulu si lengkungan si badannya ini seperti apa nih gerakannya gitu. Ini menentukan pola-pola selanjutnya gitu. Ini contohnya seperti ini. Kaki seperti ini. Pemberian bentuk-bentuk apa namanya? Ukuran dasar dari atau bentuk dasar dari otot misalnya dari daging. Kemudian di pemberian otot, di sini outline, di sini gelap terang. Kayak gitu detailing sini udah mulai. Nah, jadi untuk contohnya misalnya gerakan seperti ini di dalam komik Marvel ya. Nah, ini gerakan seperti ini tuh. Bisa maksudnya kayak di sini gerakan-gerakan mendramatisir gerakan. Misalnya ada satu karakter yang terpukul gitu, yang dipukul, bukan terpukul. Di sini dia efeknya sangat-sangat kalau misalnya dibandingkan dengan realita ya, ini sangat-sangat berlebihan. Tapi ini yang bisa menggiring anggapan audiens gitu sebetulnya. Gitu. Jadi audiens lebih masuk ke dalam misalnya cerita yang kita bikin kayak gitu. Itu sih. Tujuannya kan itu kan kalau ketika misalnya kita menggambar gitu. Kita menggiring anggapan-anggapan audiens juga ke situ. Gitu. Kemudian ini contoh lainnya bentuk-bentuk lengkungan-lengkungan badannya seperti ini. Kayak gitu. Ini juga. Terus, nah, di sini kita bakal ngebahas tentang foreshortening. Nah, di sini itu adalah gini. Jadi ketika misalnya satu bentuk, misalnya orang dari depan kan itu sudah kelihatan ya, maksudnya kayak atau misalnya orang dari tinggi ketika misalnya melambaikan tangan gitu dari pinggir gitu ya, bukan dari tinggi, dari pinggir, itu kelihatan tuh panjangnya sama tuh tangan itu. Tapi ketika misalnya orang melambaikan tangan tapi kita posisinya dari depan, itu kan ada apa namanya bentuk tangan yang harusnya panjang itu jadi pendek, tapi kemudian di situ si objeknya jadi besar gitu si tangannya ini gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah disebut foreshortening. Kayak gitu. Misalnya, nah kita bakal ngebahas dulu misalnya pembentukan kenapa ini tidak seperti stickman tadi, tidak stickman gitu, bukan stickman. Di sini pemberian bentuk silinder kubus ini tuh untuk sebagian orang ini lebih mudah dalam menggambarkan si suatu bentuk. Nah, sebenarnya itu bagi pilihan, cuman untuk mengetahui dari awal misalnya bentuknya mau seperti apa atau misalnya ukuran badannya mau seperti apa, itu mungkin lebih baik seperti ini, gitu. Penggunaan kubus, silinder dan lain-lain. Nah, kita lihat kemudian contoh selanjutnya. Nah, ini foreshortening nih, yang orang yang gambar tidur ini, bukan tidur ya, ini pingsan mungkin. Nah, maksudnya di sini yang mestinya harusnya misalnya panjang nih, orang itu panjang sebetulnya harusnya ukuran ini. Tapi ketika misalnya sudut pandangnya dari agak atas seperti ini, itu dia terlihat pendek dan kemudian kita mengatur lagi misalnya ukuran-ukurannya tidak sesuai proporsi, misalnya dari ukuran 7,5 kepala manusia untuk laki-laki itu tidak lagi berlaku gitu di foreshortening ini, karena mereka bermain dimensi gitu, bermain
kalau misalnya istilahnya apa, di perspektif itu ada atmosferik perspektif gitu. Maksudnya kayak mana yang terlihat jauh, yang objek lebih jauh itu lebih kecil dibanding objek yang lebih dekat, kayak gitu-gitu. Kemudian, nah untuk gerakan seperti ini ya ada force softening ekstrim ya. Ini seperti ini juga tangan seperti ini. Nah, yang tadi saya katakan kalau misalnya ini tangan itu sebenarnya panjang, cuman ketika misalnya dilihat dari depan, itu terlihat lebih besar gitu, dan kemudian si tangannya ini tuh pun lebih pendek gitu, dan itu disebut force softening kayak gitu. Dan ini seperti ini juga sama, yang duduk seperti ini, yang berdiri seperti ini. Ini kita sama contoh pandangnya dari agak bawah, ini juga dari belakang, dan ini dari depan tapi dari bawahnya kayak gitu. Nah ini untuk contoh lainnya, untuk force shortening gitu. Ini untuk jelas ya, cukup jelas ya, maksudnya si penggambarannya gitu. Ya, mungkin untuk pembahasan tentang gerakan dinamis manusia yang bagian kedua hanya sampai sini. Bukan hanya sampai sini, sampai sini. Untuk pertanyaan selanjutnya kalian bisa tanyakan langsung pada saya, atau misalnya kita bertemu, atau misalnya kalian untuk nanti tugas bisa asistensi ke saya, silakan atur-atur aja gimana kalian. Kemudian semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Udah paling gitu. Terima kasih banyak.